Indonesia itu di mana sih? Nanti kita akan bincang-bincang dengan ahlinya ahli, yaitu Mas Sensei Lafran Arsa Jamaluddin. Nanti Anda bisa bertanya, apa sih itu maksudnya sekolah bela diri Indonesia? Tapi kita akan bahas terlebih dahulu SMS maupun WhatsApp yang masuk dari 0859 1449 sekian-sekian. Nah, ini ada pertanyaan ini, Mas, untuk Mas Lafran. Saya Cica, Mas, saya mau bertanya, aliran MMA itu apa saja dan bagaimana teknik yang dipakai dalam pertarungan MMA, dan apakah ada pelanggaran? Oh, maksudnya mungkin kalau bertarung itu ada pelanggaran dalam MMA, maksudnya yang tidak boleh mungkin ya, Mas ya. Ya. Oke. Ya, ini pertanyaan pertama. Kemudian ada dari Mas Bayu Aji di Jalan Wates. Selamat pagi narasumber. Ingin saya tanyakan, yang pertama sebenarnya asal olahraga MMA itu masuk di Indonesia kapan sih dan sejauh mana perkembangannya? Oh iya, ini kadang-kadang kita lihat, oh kok udah tiba-tiba ada atletnya di TV, kapan latihannya atau latihannya gimana? Yeah. Terus yang kedua, gerakan apa saja yang dilakukan dalam bela diri MMA? Oke, mungkin ini yang kedua ini hampir-hampir sama dengan yang tadi pertanyaan Mbak Cica tadi tentang tekniknya. Oke. Tadi udah Mas Bayu Aji di Jalan Wates dan Mbak Cica tidak menyebutkan dari mana. Oke. Ya. Di selamat pagi Mbak Cica. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau Mas Rosi tadi bilang ahlinya para ahli, dan saya Lafran belum menjadi ahli karena memang sulit sekali untuk bisa menjadi ahli di bela diri. Harus benar-benar menekuninya dengan serius sekali. Jadi pertanyaannya adalah aliran MMA itu apa saja. Nah, ini yang masih kadang suka muncul pertanyaan dari masyarakat tuh masih seperti itu, karena terbiasa mungkin Mbak Cica orang karate atau orang apa gitu ya. Karate juga itu karatenya aliran apa? Kadang rancu juga masyarakat itu mengatakan Inkai itu aliran gitu, lengkap itu ada bukan. Inkai itu nama perguruan, alirannya itu Sotokan. Waduryu Kai itu nama perguruan, alirannya Waduryu kan gitu ya. Gojukai itu nama perguruan, Goju itu alirannya. Nah, kalau MMA itu terus alirannya apa? Nah, kalau MMA ini sudah saya katakan, dia mesti mempelajari stand up fighting. Stand up fighting itu apa ya? Di pertarungan yang dengan sistem berdiri, dia tidak boleh membanting, tidak boleh memeluk, tidak boleh melakukan kuncian. Nah, contohnya apa? Bela diri yang stand up itu, yang bisa dilakukan untuk pertandingan MMA. Contohnya ya kickboxing atau sistem Kyokushin juga bisa, namun Kyokushin lemah untuk tidak memukul kepala dalam peraturan pertandingannya kan begitu. Terus bisa juga Muay Thai kan itu sama, atau tinju. Tapi kalau tinju dia tidak bisa nendang. Kan dalam sistemnya memang seperti itu. Atau kalau taekwondo dia juga tidak memukul. Kan gitu. Jadi harus mempelajari stand up fighting yang pukul dan tendang. Dan tidak memeluk ya. Tidak memeluk. Tapi bukan teletabis ya. Iya, ya. Atau melakukan pelukan atau bayana atau. Nah, kemudian dia juga mesti mempelajari basic disiplin bela diri yang untuk pertarungan bawah, dalam bahasa Jepangnya newaza kan, newaza atau ground fighting. Yang lebih cocok ke arah MMA apa? Gulat cocok. Namun gulat itu kita pelajari ilmu bantingannya. Tapi gulat tidak mempelajari teknik kunciannya kan gitu. Jadi kita harus mempelajari tambah satu ilmu lagi, apa yaitu jujitsu. Jujitsu pun juga yang jujitsu yang bisa lepas gi atau bajunya. Gitu. Karena kan jujitsu itu yang bisa lepas apa? Yang bajunya dilepas. Oh, gitu. Kalau yang pakai baju yang dipakai kan kita masih bisa melakukan kuncian dengan pegang baju. Kalau MMA itu kan sistem pertandingannya kan dia nggak buka baju. Kecuali wanita ya. Akan berbeda kalau kita memakai gi terus kita lakukan kuncian dengan kita tidak memakai gi. Akan berbeda. Sehingga itu makanya namanya juga mixed martial art. Kalau ditanya alirannya, ya alirannya gaduh-gaduh, campuran gitu. Atau campur kan gitu. Campuran alirannya. Terus apakah ada pelanggaran? Nah, ini terkait karena saya wasit juri One Pride, itu tetap saja dalam satu sistem pertarungan itu ada pelanggaran. Kalau dulu idealisnya waktu tahun 91 itu kemunculan UFC itu mereka nggak pakai aturan. Ya, coba dilihat itu. Jadi hampir
brutal ya bisa dikatakan. Brutal, nggak pakai glove, Oke, nggak ada time limit, nggak ada waktunya, sehingga bisa kita saksikan kalau nggak salah waktu itu pertarungan UFC yang kedua antara Royce Gracie dengan Ken Shamrock itu berlangsung hampir 55 menit. Nah, itu sehingga dimenangkan dengan tap out oleh Royce Gracie. Iya. Kemudian tap out itu dia tag. Oh, iya. Karena kan ada sistem KO, TKO, atau menyerah ya gitu atau ya. menyerah. Itu ya. Okay. Nah, kemudian waktu berjalan akhirnya UFC dan manajemen mungkin ada, saya nggak ngerti ada regulasi apa gitu sehingga ada diterapkan peraturan-peraturan termasuk dalam ini adalah pelanggaran. Yang jelas secara umum biasanya pelanggaran itu menggigit itu tidak boleh, terus gitu mencolok mata itu tidak boleh, menendang organ-organ vital itu tidak boleh, memukul bagian belakang kepala sampai ke punggung, area punggung itu juga dilarang. Oke, jadi agak lebih pelan ya Mas ya. Mulai dari menggigit nggak boleh ya? Menggigit itu nggak boleh. Matison nggak boleh ya? Mencolok mata. Mencolok gitu. mata tidak jadi boleh. Waktu pas melakukan ground fight itu matanya terus mencolok itu Yeah. atau melebarkan rahangnya, mulutnya dicakar gitu, ya nggak boleh. Terus memukul kepala bagian belakang juga tidak boleh. Terus memukul di area punggung, sepanjang punggung itu juga dilarang. Tapi kalau melakukan elbow atau sikutan ke kepala saat dia ground fighting itu boleh, maupun saat stand up itu boleh. Tapi kalau khusus di one blade ini soccer kick itu tidak boleh. Soccer kick itu seperti apa? Soccer kick itu seperti orang namanya soccer, tendangan bola. Ketika lawan ini dalam posisi ground. Posisi ground itu salah satu anggota bagian tubuh dia menyentuh lantai, menyentuh matras itu dia dianggap dia posisi ground. Baik satu tangan, dua kaki, dua lutut maupun satu kaki. Berarti hampir rebah gitu ya? Hampir rebah itu dia tidak boleh menendang bagian kepala langsung. Itu namanya soccer kick. Soccer kick ya. Gitu. Itu dilarang. Dilarang. Oke. Nah, ini kan praktek apa namanya yang diungkapkan oleh ahlinya atau Mas Lafranya Jamaluddin. Nah, sekarang kita mau dengar dari praktisinya langsung atau atletnya langsung. Ada Mas Lintang Damar Langit di sini. Nah, Mas Lintang ini udah berapa tahun sih Anda berlatih mixed martial arts? Nah, gitu. Dan ini pertanyaan penting nih Mas ini. Sebenarnya menurut Anda sempat kebingungan nggak sih? Karena kan Anda harus belajar taekwondo, harus belajar karate, harus belajar judo, harus belajar jiu-jitsu, dan harus belajar kickboxing atau muay thai. Nah, silakan Mas. Oke. Selamat pagi para pendengar yang setia. Saya ikut mix martial arts di sini baru belum lama ini. Baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Oke, ya, termasuk masih baru, masih newbie. Terus tadi masalah bingung atau enggak, yang jelas kalau pertama itu ya pasti kita bingung ini cara gimana buat menguasainya itu. Terlebih lagi ya ada jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo dan sebagainya. Itu kan harus harus mengenal satu sama lainnya dulu. Jadi ya kalau bingung atau enggak ya emang awal-awal ya lumrah bingung gitu. Oh gitu ya. Tapi akhirnya dijalani bisa juga ya Mas ya? Ya sampai sekarang ya walaupun masih bingung tapi ya sedikit-sedikit mulai bisa lah. Oke. Dan Anda merasa enjoy nggak Mas atau dalam olahraga? Enjoy sekali. Oh enjoy sekali. Lama-lama ketagihan. Lama-lama ketagihan. Oke. Dan sudah ada pertanyaan yang menarik. Nah ini Mas, ini pertanyaan mungkin dari orang yang sudah ikut bela diri ini Mas. Nah ini sudah ikut bela diri karena dia tahu bela diri juga ternyata ini Mas. Ini dari namanya Mbak Afifah Khairiyah di Karangmalang. Iya. Mas sebenarnya apa sih bedanya MMA dengan Yongmodo? Karena Yongmodo itu katanya itu campuran juga dan itu apa namanya digunakan untuk special force atau ya unit pasukan khusus ya gitu ya. Nah kemudian apa sih keunikan olahraga atau bela diri ini dibanding bela diri lainnya? Dan menurut Anda apakah bela diri ini dapat berkembang pesat di Indonesia? Waduh, ini pertanyaan yang agak berat nih, dijawab satu orang. Oke. Ya, sebelumnya menjawab pertanyaan dari Mbak Afifah Khairiyah di Karangmalang, tadi ada pertanyaan dari Mas Bayu Haji, MMA masuk di Indonesia ini kapan? Iya. Nah, ini mungkin generasi muda kelahiran tahun 2000-an itu mungkin nggak ngulik ya, nggak ngulik di YouTube. Memang masuk di Indonesia kalau saya boleh katakan ya sejak zaman TPI Fighting. TPI Fighting itu sekitar tahun berapa? Tahun 2003. Oke, TPI itu masih TPI yang itu ya Mas? Ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Oke, yang sekarang menjadi berubah itu ya. Oke. Dan itu
tutup ya. Ya gitu ya. Itu memang masuk ke Indonesia tahun 2003. Masuk dalam artian ini masuk dan diberitakan, disiarkan secara visual gitu. Kalau jauh-jauh sebelumnya secara di lapangan ya sudah banyak yang mempelajari, walaupun ada yang ya begitulah terkait dengan bentukan organisasi, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang ya itu biasa. Apakah dulu bentuknya udah oktagon seperti itu atau seperti bentuknya belum ada karena oktagon ini terbilang cukup mahal ya. Kita hanya di matras-matras biasa gitu. Matras-matras biasa. Kemudian untuk Mbak Afifah Korea, Yomudo dan MMA, karena di Yomudo juga belajar bantingan, juga belajar kuncian gitu ya, juga belajar. Nah, saya belum paham banget dengan Yomudo karena saya juga belum pelajari, hanya maksudnya belum berlatih. Itu saya hanya lihat dari YouTube itu. Ya, Yomudo bisa dikatakan juga mixed martial art gitu. Cuma kalau yang sudah namanya MMA itu rule-nya dalam pertandingannya kan dia hanya pakai celana pendek dan tidak memakai kick lagi itu ya, tidak pakai kick gitu ya. Yomudo yang dari Korea Utara ini kan warna bajunya hijau-hijau itu kan dia pakai gi. Ya, walaupun di situ mempelajari bantingan juga itu, sehingga nanti sistem rule-nya pun akan berbeda dengan yang di MMA. Karena di MMA One Pride ini poinnya 3 kategori, bronze, silver, dan gold. Nah, kalau di Yomudo saya kurang paham apakah bantingan itu poinnya 3 atau bagaimana. Terus kalau apakah ada pukulan ke wajah gitu, saya belum pelajari juga gitu. Apakah ada